program-program kesehatan di daerah dan harus kita tahu. Makanya terkait dengan mau Kementerian Perhubungan seperti itu. Jadi harus benar-benar up to date juga, tetapi jangan meninggalkan bahwa dalam ujian-ujian perawatan bisa aja kita jarang menemukan yang dari ke bidang. Kalaupun misalnya ada lebih ke yang tadi itu seperti apa, saya lebih saranin jadi itu seperti bisa di-sharing ke teman-teman yang mungkin tahun ini kalau misalnya kita mau yang paling utama itu ijazah ya. Ijazah itu yang paling utama gitu. Jadi kalau kita stok kayak bahasa bilang sedia payung. Kak Lina. Iya benar. Jadi memang sebagian besar kasus, tetapi bukan kasus semua pertanyaannya ataupun soal-soalnya. Juga dikaitkan dengan program-program pemerintah yang sedang berjalan ataupun program-program Kementerian Kesehatan itu sendiri atau mungkin program-program kesehatan di daerah itu sendiri. Mungkin yang sedang berlangsung. Contohnya seperti saya pada tahun 2018 kan lagi galak-galaknya program stunting, contohnya itu. Stunting itu kan program dari kementerian juga dan program dari pemerintah. Bagaimana penerapannya di lapangan seperti itu. Itu juga harus dipahami dan harus kita tahu. Makanya kalau mau tes CPNS, usahakan ilmu yang Anda punya itu dasarnya tetap ada, tetapi harus up to date. Jangan ketinggalan zaman maksudnya. Ikutin semua, apapun hal-hal yang terjadi terkait dengan kesehatan. Kalau Anda kesehatan, kalau misalnya Anda tes lain contohnya di tentang perhubungan, contohnya terkait dengan Kementerian Perhubungan seperti itu. Jadi harus benar-benar up to date juga, tetapi jangan meninggalkan dasarnya seperti itu. Baik. Karina, tadi kan Karina sempat jelaskan bahwa untuk persiapan kompetensi dasar, referensinya itu bisa dari buku ya, buku, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, untuk kompetensi bidang, untuk referensinya itu seperti apa? Apakah ada juga referensi untuk soal-soal kompetensi bidang di YouTube? Atau apakah ada juga tuh media sosial yang memang bisa dijadikan sebagai wadah untuk belajar, Kak? Menurut pengalaman Karina seperti apa? Pada saat itu kebanyakan yang saya temukan ya pengalaman saya, kalau untuk di YouTube ataupun misalnya di online lainnya, media sosial lainnya, kebanyakan memang petunjuk-petunjuk soal sistem chat yang umum kayak TKD ya kan, jarang sekali bidang gitu. Tetapi kalau untuk ujian seperti kayak soal-soal uji kompetensi yang saya bilang tadi itu biasanya setiap anak kesehatan tahu gitu loh, karena soal itu pasti mereka sering temukan misalnya kalau dalam ujian-ujian keperawatan, bisa aja kita bisa pinjam dari saudara-saudara kita yang masih mahasiswa, itu suatu pertolongan juga kalau misalnya kita tidak punya buku referensi gitu kan. Yang dari mahasiswa kan biasanya ngerjain tugas itu yang tentang UKOM, jadi kita bisa pinjam, bisa fotokopi seperti itu. Tapi kalau namun untuk di media sosial memang saya jarang menemukan yang langsung ke bidang. Kalaupun misalnya ada lebih ke yang tadi saya bilang tentang up to date dari perkembangan kesehatan atau perkembangan program-program pemerintah atau kementerian yang pada saat itu berlangsung seperti itu. Bukan mengenai kasus, tapi kalau kasusnya memang sangat jarang. Paling kalaupun misalnya kita mau searching ya paling tentang soal-soal uji kompetensi itu seperti apa. Saya lebih saranin seperti itu kalau misalnya tidak mempunyai referensi buku. Tetapi saya yakin sekarang kan zaman sudah semakin maju gitu, dan buku juga sebenarnya banyak berjuta-juta ilmu gitu. Cuman mungkin kita tidak punya kesempatan untuk menemukannya, nggak apa-apa. Kita cari referensi di Gramedia. Saya yakin banyak kok soal-soal UKOM kayak gitu yang sudah dibukukan gitu. Kalau misalnya kita tidak menemukan di media sosial seperti itu. Baik. Ya Kak, ini berarti kalau dari pembicaraan kita dari tadi, ini rupanya Kak Rina punya nih kayaknya Bang Soal ya, Bang Soal atau Bang Materi ya. Iya, benar. Ya, jadi itu bisa di-sharing ke teman-teman yang mungkin di tahun ini, kalau misalnya ada seleksi CPNS itu bisa dijadikan sebagai referensi untuk belajar, Kak ya. Nah, Karina, terkait proses seleksi kan tadi sudah ada seleksi kompetensi dasar, kemudian berlanjut ke seleksi kompetensi bidang. Nah, setelah itu kan biasanya ada pengumuman, Karina. Nah, setelah pengumuman itu kan ada satu tahapan lagi ya, pemberkasan ya Karina. Nah, iya benar. Nah, untuk proses pemberkasan ini seperti apa Kak? Apa saja yang perlu dipersiapkan dan
apakah proses pemberkasan ini kalau misalnya tidak dilakukan dengan baik, apakah punya risiko kepada kelulusan akhir atau seperti apa, Kak? Kita mohon penjelasan dan pencerahannya, Kak. Silakan. Iya, salah satu pemberkasan yang adalah suatu momen yang sangat menegangkan. Soalnya Ini, Kak. kalau kita telat pemberkasan ataupun kita telat mengirim, tidak menutup kemungkinan nama kita istilahnya, bisa tergantikan seperti itu. Itu informasi yang pernah saya dapat, tapi belum pernah saya alami dan saya juga belum pernah menemukan orang-orang yang, mengalaminya. Cuman kan di surat pengumumannya itu pasti ada batas waktunya dan kalau kita boleh ya jangan melewati batas waktunya itu gitu, jangan coba-coba seperti itu ya. Nah, jadi saran saya seperti saya kemarin itu kan kalau pemberkasan yang paling utama itu ijazah ya. Ijazah itu yang paling utama. Jadi kalau teman-teman sudah eee, misalnya punya fotokopi ijazah ataupun legalisir ijazah itu sudah nggak ada, ya saran saya cari dulu maksudnya usahakan dulu gitu, selagi ada waktu usahakan. Jadi menunggu pengumuman, boleh kita siapkan dulu gitu ya. Kalau lulus, tidak lulus, tetap aja kan legalisir ijazah itu tetap dibutuhkan kalau misalnya kita melamar pekerjaan tempat lain, seperti itu. Itu udah harus standby contohnya. Terus SKCK juga, nggak apa-apa walaupun waktu SKCK misalnya cuma 3 bulan, tapi kan istilahnya, eee jangan gara-gara satu berkas kita menjadi tidak lulus gitu. Nggak apa-apa kita stok kayak, bahasa bilang sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi semua fotokopi SKCK, ijazah, yang paling terpenting dulu itu tuh harus selalu standby menurut saya seperti itu, harus selalu standby. Supaya nanti pas waktu pemberkasan, kamu tidak keteteran, kita itu nggak keteteran, seperti itu. Jadi kalaupun misalnya tinggal mau ngirim, tinggal kita fotokopi, tinggal kita kirim ke kantor pos. Pada saat saya kemarin kantor pos ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ini memang Kak Dina dari apa ceritanya kita yakin bahwa Karina waktu itu memang sangat teliti sekali ya dalam hal persiapan dari awal sampai akhir ya gitu ya. Dan memang terbukti Iya, karena hari ini sudah bekerja di salah satu rumah sakit kementerian di Jakarta sebagai seorang PNS ya. Jadi ini sudah iya, melewati masa 80% CPNS itu sudah lewat ya, Kak, ya? Berarti ini sudah 100% ya? iya sudah. Dan ternyata kalau kita lulus CPNS bukan sampai di situ perjuangan kita, Iya, lebih panjang lagi. Jadi lulus CPNS itu merupakan awal kita berjuang. awal ya, Saya bukan sih akhir ya? lebih ke situ. Bukan akhir, tapi awal dari kita berjuang. Karena setelah kita masuk PNS, banyak hal-hal yang perlu kita benahi lagi gitu. Ada banyak hal-hal yang perlu kita lengkapi lagi, baik dari administrasi kita dan baik dari pengetahuan kita serta dari keterampilan kita, seperti itu. Dari keterampilan. Oke, Kak. Nah, dari proses, 80% sampai ke 100%, Mhm. kalau kita ketahui bersama, dulu tuh ada istilah prajabatan ya. Mungkin sekarang Ya, udah prajabat berganti dengan istilah pelatihan dasar ya, Latsar kalau ya, tidak salah, Latsar, pelatihan latsar. dasar CPNS. Nah, mungkin, rekan-rekan Sobat Sehat penasaran nih, gambaran Latsar di era saat ini itu seperti apa gitu? Apakah masih Eee, ada, proses perpeloncoan atau, mirip-mirip kayak ospek mahasiswa baru ya, walaupun ini PNS, masih ada ya. kayak gitu latihan fisik dan lain sebagainya untuk membina karakter, membina disiplin, ataukah, ada model pembelajaran pendidikan yang terbaru gitu? Silakan Karina. Ya. Iya, eee, kalau PNS saya sangat bersyukur ya, sekarang itu program-program pemerintah sudah lebih transparan dan sudah lebih meningkatkan keterampilan kita, seperti itu. Jadi Latsar ini jangan takut, tidak ada istilah perpeloncoan lagi yang saya alami gitu ya, seperti kita merasa baru masuk mahasiswa, terus seperti di kerjaan, itu tidak ada. Justru Latsar adalah tempat kita refreshing. Refreshing dalam arti kita mengaplikasikan pengetahuan kita selama, misalnya menempuh pendidikan atau meraih pendidikan dan pengalaman-pengalaman kita, kita satukan, kemudian kita aplikasikan di tempat kerja kita yang baru, gitu. Jadi lebih ke kayak KKN deh gitu ya, KKN kerja kuliah nyata, tapi di bidang, di bidang pekerjaan dan harus
memasukkan nilai-nilai PNS itu sendiri gitu, yang ada aneka namanya ya. Betul, ya. Jadi harus memasukkan nilai itu dan kita terapkan di tempat kerja kita yang baru. Kita harus menjadi agent of change dengan ide yang kita dapat. Jadi PNS tahun ini saya rasa benar-benar PNS yang dituntut berkualitas. Nggak usah takut dengan perpeloncoan itu sama sekali tidak ada, sudah dihapuskan gitu, atau pembulian itu sudah dihapuskan. Tetapi lebih melihat kualitas kita itu seperti apa gitu. Lebih ke seperti tadi praktik KKN seperti itu. Mirip-mirip ke situ deh. Berarti pelatihan dasar CPNS atau latsar CPNS ini sebenarnya suatu proses di mana PNS ini dimantapkan, dimatangkan sebelum akhirnya terjun ke dunia kerja sesungguhnya gitu Kak ya? Iya, benar. Ya. Jadi penerapan aneka itu kita laksanakan, kita contohkan, dan kita lanjutkan gitu. Aneka ya, nilai-nilai aneka. A, Iya, akuntabilitas ya kalau tidak salah ya. E, ya nasionalisme, akuntabilitas, E, etika publik, nasionalisme, terus K, ya, komitmen mutu, sama ya, A yang terakhir itu anti anti korupsi. korupsi. Oke, ya Ya, luar benar. biasa ya. Nilai-nilai Luar yang biasa memang PNS memang. harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara, tapi menurut Ya, saya tidak hanya aparatur sipil negara, tapi seluruh rakyat Indonesia kayaknya harus, bukan kayaknya, tapi pastinya harus memiliki nilai-nilai ini ya. Karena ya, nilai-nilai ini benar. merupakan nilai dasar yang sangat bagus untuk menjadi modal besar dalam membangun dan mengembangkan kehidupan kebangsaan kita. Oke. Ya. Nah, Karina, setelah mengikuti pelatihan dasar CPNS, Karina pada akhirnya kembali lagi ke rumah sakit penempatan kerja Karina di Rumah Sakit Persahabatan. Nah, ini sobat saya juga pengen tahu nih Karina, kira-kira pengalaman kerja pertama di rumah sakit kementerian di Persahabatan itu seperti apa gitu? Kesan Karina pertama kali bekerja di Rumah Sakit Persahabatan seperti apa? Kemudian tantangan yang atau kesulitan yang dialami itu seperti apa? Suka dukanya seperti apa? Silakan Karina. Eee, kalau pengalaman sih mungkin saya sudah pernah kayak pengalaman ke rumah sakit ya, seperti biasa, tidak terlalu kesulitan untuk pengalaman praktikum saya sendiri, hanya mungkin kesulitan saya itu ya karena beradaptasi dan beban kerja yang saya hadapi pada saat ini sudah berbeda, jauh berbeda dengan saya sebelumnya gitu. Karena kapasitas pasien yang tempat saya bekerja itu sudah lebih banyak dan rumah sakit yang saya saat ini tempat bekerja itu adalah rumah sakit rujukan salah satu rujukan nasional gitu ya di bidang paru. Jadi pasiennya memang tidak ada istilah kosong seperti itu, selalu full, otomatis ya beban kerja tetap lebih tinggi gitu ya. Hanya mungkin menyesuaikan ke situnya saja. Tapi kalau untuk secara praktikum ya sudah punya dasar, jadi tinggal hanya mematangkan saja, memantapkan, dan memang harus terus belajar karena namanya kesehatan ini, apalagi di rumah sakit itu selalu berkembang gitu, berkembang ilmu pengetahuannya, baik di alat kesehatannya, ataupun di ilmu-ilmu medisnya, atau bahkan penyakit-penyakitnya sendiri itu pun selalu bertambah dan berkembang. Nah, itu yang memang harus jadi acuan ke kita, jangan takut untuk adanya perubahan contohnya gitu. Ya harus selalu mengikuti tren isu, tren zaman kayak gitu, dan pengetahuan-pengetahuan yang baru memang harus diikutin. Nah, kalau untuk kesannya sih ya saya sungguh senang ya karena maaf ya agak batuk, agak ini maksudnya agak slek tadi. Nah, cukup senang karena satu, saat saya mempunyai banyak teman, nambah teman ya kan. Nah, cuman bedanya ya untuk saat ini saya sudah lebih serius ataupun bukan serius, maksudnya harus lebih bekerja keras lagi dibanding sebelum-sebelumnya karena saat ini kan rumah sakit yang saya tempati memang kebetulan lagi mengalami semua sih gitu ya kan, ya kayak pandemi Covid contohnya. Jadi benar-benar diporsir banget tenaga kita gitu ya. Kita harus mengadaptasinya ya, kita harus legowo, harus ikhlas gitu. Bekerjalah dengan keikhlasan setulus hati supaya kamu tidak merasa beban berat seperti itu. Supaya kamu merasa pekerjaan itu adalah hal yang maksudnya membuat kita selalu bahagia gitu.
Intinya seperti itu sih. Dan teman-teman yang di Rumah Sakit Persahabatan, namanya lebih banyak, istilahnya lebih banyak orang yang kita hadapi, otomatis akan lebih banyak otomatis akan lebih banyak misalnya sifat-sifat ataupun misalnya perilaku-perilaku yang kita hadapi juga. Mungkin ada yang pro kontra seperti itu. Jadi kita lebih belajar untuk sosialisasi terhadap dan menghadapi tantangan-tantangan tersendiri itu. Oke, Karina. Wah, semakin malam obrolan kita semakin asik nih, Kak, ya. Nah, Iya. iya, Kak. Nah, dari penjelasan Karina tadi, saya bisa tarik benang merahnya bahwa di balik kekuatan yang besar ya, Mhm. dituntut tanggung jawab yang besar pula gitu, di balik ilmu yang Iya, semakin tinggi, di situ ada memang tanggung jawab yang lebih besar untuk kepentingan, untuk kebutuhan, kesehatan pasien ya. Jadi iya emang benar. luar biasa, kita harus memaksimalkan pelayanan, harus ikhlas, harus legowo dalam melayani agar kita senang, pasien senang, Mhm. dan, Iya. sehat dan sembuh gitu ya, pada Iya akhirnya. benar. Nah, Heeh. oke, Karina, mungkin sebelum kita mengakhiri diskusi atau obrolan asik kita pada malam hari ini, saya mohon untuk Karina berikan, pesan ataupun apa, pandangan kepada rekan-rekan sobat sehat, calon peserta CPNS tahun 2021 ya, mudah-mudahan tahun ini Iya. akan ada dibuka lagi seleksi CPNS. Ya. Kira-kira pesan dari Karina untuk sobat sehat sekalian seperti apa? Silakan. Ya, buat sobat sehat sekalian yang pada saat ini ingin mengikuti CPNS dan atau bercita-cita menjadi PNS, saran saya tetap semangat, belajar dan jangan berhenti untuk, maksudnya jangan berhenti dengan, belajar, mengasah ilmu pengetahuan, dan yang lebih penting harus tetap berserah kepada Tuhan, itu tadi yang saya kunci. Jadilah orang yang beruntung dan tetap menjadi berkat nanti jika PNS menjadi berkat ke orang-orang sekitar. Dan harus ingat, PNS itu bukan sesuatu hal yang istilahnya membuat kita sombong ya. Ingat kalau PNS itu aparatur sipil negara, itu adalah seorang pelayan masyarakat. Artinya jika engkau mau menjadi PNS, niatkan dulu di dalam hatimu, aku harus bertanggung jawab dalam melayani masyarakat. Artinya masyarakat itu harus lebih kita utamakan dibanding kepentingan kita. Itu harus sudah siap kalau misalnya Anda ingin menjadi seorang PNS. Tetapi dan apabila Anda melakukan itu, maka menjadi PNS itu adalah suatu kebanggaan terbesar untuk diri Anda sendiri, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Karina yang sudah bersedia menjadi salah satu tamu dalam acara Ngobrol Asik bersama pejuang CPNS pada malam hari ini. Sebelum saya menutup acara kita pada malam hari ini, saya ingin membagi kata bijak kepada sobat sehat sekalian. Ya, Pegawai negeri sipil, suatu profesi yang tidak perlu disombongkan. Pegawai negeri sipil ya, adalah profesi pelayan publik. ya, Profesi yang harusnya dilakukan dengan tulus, dilakukan dengan penuh tanggung jawab, karena profesi ini pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat pada Tuhan ya. Dan ya benar. pegawai negeri sipil adalah salah satu profesi ataupun kepercayaan dari masyarakat yang memang harus dikembalikan lagi ke masyarakat dengan menunjukkan pelayanan yang terbaik gitu. Hmm. Semoga rekan-rekan sobat sehat sekalian yang pada kesempatan ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS di tahun ini atau tahun berikutnya, yang ingin menjadi PNS di masa yang akan datang, diberikan kelancaran, kemudahan, dan sampai jumpa lagi di acara kita berikutnya, Ngobrol Asik episode ke-7 dengan tema yang berbeda. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk Karina, untuk kita sekalian, untuk sobat sehat sekalian di rumah. Semoga obrolan kita ini bermanfaat dan kita doakan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bye-bye. Bye bye.